Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Senang sekali di pagi menjelang siang hari ini kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan pendidikan ya. Di acara program kita itu Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Edisi hari ini Jumat 5 Maret 2021 untuk mata pelajaran PPKN kelas 8 SMP dan materinya hari ini Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Dan untuk rekan dengar atau siswa-siswi yang mau mendengarkan Radio Tuntung Pandang, silakan dengarkan juga di website kami di tpfm.tanolotcap.co.id, dan juga kami live Instagram di @radiotuntungpandang. Dan di sini sudah berhadir Bapak Ibu guru yang nanti akan mengajarkan tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda, dan siapkan alat tulis menulisnya dan juga ditemani oleh orang tua tentunya ya. Oke, di sini saya akan menyapa Bapak Saiful Bahri dulu. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah. Dan di sini ada Ibu Marina Kurung SPD. Halo, assalamualaikum Ibu. Selamat pagi ya, maaf. Sehat juga Ibu? Sehat. Sehat juga ya. Dan di sini ada Ibu Diah ya Bu ya, Ibu Diah Setiarini SPD. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada Ibu Diah yang akan memandu acara Badatang pada siang hari ini ya. Silakan Ibu Diah. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang 102,3 FM dan sahabat pelajar dimanapun berada. Di pagi yang menjelang siang yang cerah ini, senang sekali kita dari tim MGMP SMP atau MTS Kabupaten Tanah Laut bisa menyapa adik-adik pelajar yang di rumah untuk kesekian kali mengajarkan materi dari kelas 7 sampai kelas 9. Tentunya dengan Bapak Ibu guru yang mungkin di sini nanti akan memberikan materi, dan untuk hari ini kelas 8 materinya yaitu tentang semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Nah, kemudian tak lupa juga terima kasih kepada Radio Tuntung Pandang tentunya dari Diskominfo dan yang bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Tanah Laut sehingga program Badatang sampai hingga saat ini terus berjalan. Nah, pembaruan yang sangat luar biasa tentunya yang sudah hampir kita rasakan sudah 1 tahun belajar dari rumah. Dengan adanya program Badatang ini memberikan suasana baru buat para sahabat pelajar di rumah tentunya, yang hanya mungkin belajarnya lewat WA, Google dan mungkin aplikasi-aplikasi lain, tetapi dengan adanya program Badatang ini mungkin menambah semangat lagi para sahabat pelajar yang ada di rumah. Gimana kabarnya Pak Saiful? Ya, alhamdulillah Bu Diah, sampai saat ini tetap sehat selalu ya. Iya. Mudah-mudahan juga semuanya yang hadir sini tetap sehatnya. Iya, Bu Mariana? Ya, beginilah Bu, sehat dan tetap harus jaga kesehatan. Ya, tetap patuhi protokol Iya, kesehatannya. Paling tidak 3M-nya dilaksanakan ya, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Ya. Baik, untuk materi kita yang pertama yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908 yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri. Silakan Pak Saiful. Oke, terima kasih kepada Bu Diah Setiarini atas waktunya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini ya, ini sudah kesekian kalinya, kita juga tetap semangat untuk mempersiapkannya ya. Baiklah sahabat pendengar Radio Tuntung Pandang FM, khususnya para pelajar yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya, yang kami hadir kembali pada hari ini, yaitu materinya tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908.
perlu kita mengenang kembali sebelum kita belajar lebih jauh tentang semangat kebangkitan nasional, bahwa kita seperti sekarang ini bangsa Indonesia tidak langsung menjadi sebuah negara yang kita anggap maju ya seperti sekarang, melainkan kita ini mempunyai sejarah perjuangan yang cukup pahit di masa lalunya, di mana ada 4 bangsa asing yang pernah menduduki Indonesia atau pernah menjajah di negara kita. Kita mau kembali, ada dimulai dari bangsa Portugis ya, Portugis, dilanjutkan bangsa Inggris, bangsa Belanda, dan terakhir itu dari negara Asia sendiri itu bangsa Jepang. Nah, kalau di total itu keempat negara ini menjajah kita itu selama 3,5 abad ya. Kita terakhir dijajah oleh bangsa Jepang, yaitu ini waktunya cukup singkat, yaitu dimulai tahun 42 dan tahun 45, cuma 3,5 tahun, tapi dampaknya luar biasa sekali. Nah, yang terlama itu adalah bangsa Eropa, bangsa Belanda ya. Jadi itu sebelum kita menjadi sebuah negara Indonesia seperti sekarang. Baiklah, kita akan mulai, yaitu sahabat pelajar, yaitu kondisi bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui itu di tahun sebelum 1908. Bangsa asing itu, bangsa Eropa khususnya, masuk ke negara kita karena ada yang mendorong gitu. Nah, ada pun faktornya, yaitu bangsa Belanda khususnya ya, selain bangsa-bangsa Eropa lainnya, itu melakukan sebuah ekspedisi. Ada faktor yang melatar belakangnya di negara Eropa. Di antaranya adalah pada waktu itu rusaknya ekonomi di Eropa akibat peperangan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua itu berkembangnya teknologi di bidang pelayaran pada abad ke-15 yang kedua. Yang ketiga, di mana mereka terdorong untuk mencari sumber ekonomi baru untuk dilakukan perdagangan. Itu 3 faktor ya yang melatar belakangnya. Nah, mereka akhirnya masuk ke wilayah Indonesia, khusus bagian timur ya. Kenapa mereka? Karena disitulah di negara kita kaya akan memiliki sumber daya alam berupa rempah-rempah ya, dimana mereka sangat memerlukan rempah-rempah itu karena di Eropa itu kan dingin nah ya, cuacanya. Nah itu pas, dan mereka di situ ngambil banyak sekali ya untuk diperjualbelikan ke Belanda khususnya. Nah, namun kemudian bangsa Eropa ini lama-kelamaan tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan timbul niatnya untuk menguasai dan menjajah di negara-negara baru yang dianggap mereka yang menemukan gitu ya, termasuk ya salah satu Indonesia ini. Nah, kenapa mereka tertarik untuk menjajah? Karena mereka melihat sumber daya manusia Indonesia ini pada waktu itu ya, di mana pendidikan masih belum maju, dan mereka menganggap kita ini mudah dikuasai gitu ya. Dipengaruhi ya. Ya, mudah dipengaruhi. Baiklah, kita lanjutkan. Selama menduduki Indonesia ya, penjajah Belanda ini khususnya ya, itu menerapkan politik ya, politik kolonialis Belanda di Indonesia. Yang pertama itu menerapkan politik divide et impera, atau kita sudah mengenal divide et impera itu politik adu domba ya. Ya, adu domba. Nah, pada masa itu kan Indonesia ini belum berupa negara, jadi ada kerajaan-kerajaan ya, di Jawa masing-masing di kerajaan, Sulawesi ada, Sumatera, termasuk kita juga Kalimantan berupa kerajaan. Nah, melihat kondisi itu, ini khususnya di Indonesia, mereka sangat mudah sekali mengadu domba karena belum ada istilahnya persatuan. Masing-masing daerah itu hanya mempertahankan daerahnya masing-masing. Nah, jadi sangat mudah sekali Belanda ini mengadu domba dan memecah belah kerajaan-kerajaan yang ada di bumi Nusantara pada waktu itu. Nah, selanjutnya
politik yang kedua itu ini di masa pemerintahan Daendel berkuasa, itu orang Belanda ya. Itu pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Nah, Daendel berkuasa pada masa ini itu menerapkan kerja paksa atau politiknya kerja rodi. Nah, di mana salah satu yang terkenal di Pulau Jawa itu membangun jalan sepanjang Pulau Jawa yang terkenal dengan jalan Anyer dan Panarukan. Anyer ke Panarukan. Anyer ke Panarukan ya. Ya. Mungkin Bu Diah tahu, pernah lihat ya orang Jawa. Kalau kita tahu namanya saja. Pernah dengar. Sepanjang jalan itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tapi untuk mempermudah mobilisasi militer Belanda pada waktu itu. Jadi kita sama sekali tidak mendapatkan keuntungan ya. Nah, kita lanjutkan pada masa Pandenbos. Nah, pada masa Pandenbos ini orang Belanda merintah ini di Indonesia menerapkan politiknya kulturstelsel atau tanam paksa. Ini diterapkan pada tahun 1828. Adapun kulturstelsel ini itu di negara jajahannya itu mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan sendiri oleh pemerintah Belanda, di mana nanti hasilnya pun diambil oleh pemerintah Belanda. Nah, dampaknya bagi rakyat Indonesia pada waktu itu, rakyat semakin menderita dan banyak yang jatuh miskin karena kekurangan makanan gitu ya. Sedangkan Belanda membangun negaranya pada waktu itu, jadi kekayaan Indonesia banyak diangkut ke negara Belanda. Akhirnya pada waktu itu Belanda itu termasuk negara terkaya yang asalnya ekonominya rusak. Setelah menguasai Indonesia pada kulturstelsel itu menjadi negara kaya di Eropa ya. Nah, negara kita justru sebaliknya, orangnya miskin-miskin, kekayaan kita banyak diangkut ke Negara Belanda. Iya, ke Belanda. Yang keempat ada namanya politik etis politik ya. Apa itu politik etis? Kalau di bahasa Indonesia kan itu politik balas budi. Apa balas budi ya? Nah, itu karena apa? Terpaksa diterapkan oleh Belanda karena keterpaksaan. Belanda itu terpaksa karena banyaknya desakan dari negara-negara lain dan dari bangsanya sendiri juga, dari kaum sosialis mendesak bahwa akibat menduduki negara jajahan terjadi faktor ya kemiskinan kan yang melarat pada Indonesia pada waktu itu ya. Nah, akhirnya Belanda ini pada waktu Pandenbos kalau nggak salah ini ya yang berkuasa menerapkan Pandepenter, bukan Pandenbos ya. Pada masa Pandepenter ini menerapkan kebijakan politik etis, di mana kita mengetahui dalam politik etis ini ada 3 kebijakan dari pemerintah Belanda pada waktu itu untuk Indonesia. Yang pertama adalah bidang irigasi atau pengairan. Nah, namun lagi-lagi dalam politik ini juga bukan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, namun sebaliknya. Yang diairi itu adalah semestinya sawah-sawah rakyat. Justru yang diairi itu banyak perkebunan-perkebunan milik Belanda. Sebenarnya bukan milik Belanda ya. Tetap di Indonesia juga. Cuma yang dikuasai Belanda gitu. Tetap di negara kita. Nah, yang bukan membawa dampak positif, tapi tetap saja yang punya sawah masyarakat paling dibatasi, yang sebagian besarnya adalah untuk kepentingan Belanda. Nah, yang kedua di bidang emigrasi. Emigrasi itu ada perpindahan penduduk. Khususnya pada waktu itu yang orang-orang dari Pulau Jawa dibawa keluar daerah. Ya, kalau di tanah laut nih kalau tidak salah juga ada ya yang dibawa ke Bajuin dulu ceritanya itu. Nah, yang lebih parah lagi ada yang dibawa ke luar Indonesia. Sampai sekarang yang di Suriname ya. Nah, kita mungkin orang Jawa ya. Orang Jawa semua di sana. Kalau bahasa Jawa ya. Bahasanya bahasa Jawa. Nah, sampai sekarang ya. Iya. Ya. Tapi ada dampak positifnya juga ya. Nah, banyak ternyata sekarang yang menjadi tokoh-tokoh atau orang-orang besar di sana. Iya, banyak. Sampai, ya. Nah, kita mungkin kalau ini calon presidennya aja katanya dari Banyumas ini. Waduh. Iya. Ini yang terbaru nih info. Itu. Saya kemarin lihat di media sosial. Yang asalnya dulu pada waktu ada kebijakan politik itu dibuang mungkin sudah
buyutnya ya sekarang yang itu. Nah pada waktu itu emigrasi ini bukan membawa dampak negatif juga, cuma ada rupanya itu hanya politik Belanda juga. Tujuannya apa? Mereka memindah orang-orang dari Pulau Jawa ke luar daerah itu menjadikannya tenaga kerja juga, tenaga kerja murah, itu bahkan tidak dibayar ya. Sampai, nah itu di bidang emigrasi. Yang ketiga adalah di bidang edukasi atau pendidikan. Nah, di antara ketiga kebijakan dalam politik etis ini, rupanya satu kebijakan sini aja yang berbekas bagi bangsa Indonesia ya. Nah, yang edukasi inilah yang bisa membawa sedikit dampak negatif yang menjadikan pemuda pada waktu itu ada yang menjadi tokoh yang terpelajar gitu ya. Nah, mungkin itu. Baik, kita lanjutkan ya. Dan akhirnya mungkin ya ini yang akan kita bahas. Akhirnya merintis ya kebangkitan nasional ya Pak. Nah, ya, sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua, itu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut dengan diterapkannya politik balas budi tadi ya Bu Diah ya. Ya. Kita mulai dari ini, kita dulu belum mempunyai sebuah organisasi. Nah, salah satu ya, kenapa sampai kita setengah abad dijajah oleh Belanda, salah satu faktornya adalah kita belum memiliki organisasi. Kalau dulunya kita flashback kembali ya, mengulang kenapa kita gagal terus gitu ya. Selain kita terpecah belah, ternyata ada 4 faktor kita jadi gagal terus. Nah, dulu kita apakah tidak perang ya, mulai zaman Sultan Hasanuddin di Sulawesi, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah ya, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyadin, ke semua ya. Tapi sifatnya, nah ini yang kegagalan kita. Sifat perjuangan dulu yang pertama itu sifatnya kedaerahan. Ya, hanya untuk perang itu hanya untuk daerah masing-masing. Misalnya di Banjar, begitu perang selesai sudah tidak memikirkan di Pulau Jawa lagi gitu ya. Bahkan kita dalam sejarahnya di kerajaan Banjar pun dulu terpecah belah kan. Nah, selain antar kerajaan, di dalam kerajaan pun kita diobok-obok oleh pemerintah Belanda. Itu yang pertama, karena sifat perjuangan kita bersifat ke daerahan. Yang kedua, kita waktu dulu berperang itu hanya menggunakan persenjataan tradisional. Kalau mereka itu jarak mungkin 500 meter ya langsung kena ya. Kalau kita nih harus berhadapan. Paling hebat bener pakai panah ya. Nah, itu yang jarak jauh. Yang sangat terkenal sekali itu apa, kita bambu runcing itu sudah ya. Cuma apa kok bisa menang ya, karena semangat mungkin ya. Nah, semangat lah. Nah, yang ketiga apa tadi, persenjataan bersifat kedaerahan, yang kita masih bergantung kepada seorang pemimpin. Betul. Nah, kenapa bergantung pada seorang pemimpin? Kebiasaan dulu pemimpin kita itu kalau terdidik tidak ya, cuma pengaruhnya dari kaum bangsawan atau sakti. Nah, jika pimpinan ini ditangkap atau mati terbunuh dalam peperangan, maka anak buahnya ini tidak bisa melanjutkan perjuangannya. Bubar. Ya, bubar. Wah, tokohnya aja mati, apalagi yang lain. Nah, itu penyebabnya. Dan keempat, itu belum ada organisasinya, belum terorganisasi secara modern. Gitu ya. Tidak ada. Itulah penyebab dari kegagalan perjuangan kita pada masa penjajahan. Baiklah. Nah, adapun sejarahnya, kita mulai bangkit itu dengan adanya organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi pertama kali di Indonesia yang sifatnya modern ya dan nasional, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, memiliki anggota dan tujuannya jelas, ada program kerjanya. Nah, organisasi ini atau Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahir Budi Utomo, yaitu Dr.
Wahidin Sudirohusodo. Nah, kalau kita telusuri asal kata Budi Utomo ini berasal dari kata Sanskerta, yaitu ada dua suku kata, Budi atau Budi yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, akal atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan utomo itu berasal dari utama ya, yang dalam bahasa Sanskertanya berarti tingkat pertama atau sangat baik ya. Program dari organisasi Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Namun programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik ya. Nah, karena kita masih terjajah, kalau kita langsung berpolitik mungkin resikonya sangat besar ya. Nah, mungkin itu organisasi pertama ya, Bu. Kita lanjutkan bagian selanjutnya, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional, mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, adapun tahap-tahap pembinaan persatuan Indonesia yang paling menonjol adalah, ini ada 4 yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia ya, Bu ya. Yang pertama, perasaan senasib sebagai bangsa yang pernah terjajah gitu ya. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah. Jadi kita lebih perjuangan mengedepankan sifatnya diplomasi, tidak lagi melalui banyak medan perang. Yang ketiga itu Sumpah Pemuda. Nah, lebih lanjutnya nanti tentang Sumpah Pemuda nanti rekan kami Ibu Mariana Kuro akan lebih jauh menjelaskannya ya. Yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan. Saya ringkaskan saja Bu ya, karena waktunya mungkin ya Bu dia ya. Ya, lanjut aja dulu. Nah, kita ini sebagai bangsa yang besar, bahwa perlu kita sadari ya, kita ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh dunia. Keunggulan kita itu ya, jumlah potensi penduduk kita itu yang sangat lumayan besar. Sekarang urutan keberapa Bu ya Indonesia ini? Urutan keempat ya. 3 kalau enggak 4 ya. Keempat ya. Keempat setelah Cina, India dan Amerika. Indonesia lumayan besar ya. Nah, cuma itu dari segi apa namanya? Kuantitas. Iya. Ya, kita semua kualitasnya gimana? Ya, itu kita perlu kita tingkatkan ya kualitas kita. Yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda yang menjadi pendorong bangsa Indonesia, salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Itu yang ya gitu. Apalagi potensi kita yaitu memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan, budaya, adat istiadat, bahasa, agama dan kesenian. Ini potensi kita ya. Ya, mudahan ini banyak membawa dampak positif ketimbang negatifnya ya. Karena salah sedikit keanekaragaman ini bukan menjadi ya Bu ya, aset kekayaan, tapi bisa menimbulkan konflik juga. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanagenya dengan baik. Kita yang berbeda ini bisa kita saling ya bersatu. Ya. Itu yang paling penting. Ya, tata krama juga itu termasuk juga keunggulan kita. Kita ini terkenal sebagai bangsa yang sangat menarik karena kita beraneka ragam. Kita termasuk orang-orang yang ramah terhadap pendatang. Ya, tata kramanya bagus. Selanjutnya letak wilayah kita yang amat sangat strategis. Kita sudah tahu ya, kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudra.
Nah, apalagi yang banyak dikunjungi kita ini adalah keindahan alam Indonesia. Ini faktor yang luar biasa menarik orang-orang asing untuk datang ke Indonesia. Ini aset kita ya, kita bisa mengelolanya. Wilayah darat dan lautan yang cukup luas. Nah, ini menjadi juga modal bangsa Indonesia. Yang terakhir, kita ini siapa yang tidak tahu apa yang ada, apa yang kita cari di Indonesia pasti ada ya. Tanahnya subur, sumber daya alamnya melimpah. Nah, itulah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bangsa kita. Semoga kita semua bisa mengelolanya dan menjadi aset sebagai semangat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Mungkin itu dari saya, Bu Diah ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Saiful yang sudah menjelaskan tentang semangat kebangkitan nasional dari mulai awal bagaimana organisasi Budi Utomo itu dibentuk, kemudian apa alasannya yang melatar belakangi dari organisasi itu dibentuk, sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Pak Saiful Bahri tentunya. Dan mungkin ada sedikit nih Pak Saiful ya, kita bahas bersama di sini mungkin dengan Bu Mariana. Masnya juga boleh nanti berkomentar ya. Biar enggak ini bosan ya. Ini kalau kita lihat dari kebanggaan sebagai bangsa Indonesia tadi yang disampaikan Pak Saiful yang terakhir ya, itu ternyata kalau kita lihat luar biasa banget potensi yang kita miliki ya. Kita lihat dari ibaratnya sumber daya alam aja kalau kita kelola dengan baik ya, kalau kita namanya benar-benar memanfaatkan kekayaan alam ini dengan sangat baik ya, ditambah dengan sumber daya manusianya yang bagus ya, mungkin negara Indonesia itu menjadi negara yang mungkin melebihi Amerika ya kan. Tetapi kelemahannya di sini karena sumber daya manusia kita yang mungkin belum memadai, yang hanya kita bisa menyediakan dari sumber daya alam saja. Nah, kalau kita lihat dari seperti itu ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apalagi kita sebagai guru ya kan, ibaratnya yang mendidik anak bangsa, sampai di mana kontribusi kita Pak, apalagi kalau kita melihat dengan kondisi COVID yang sekarang ini kan, ibaratnya anak-anak belajar di rumah, ilmu pengetahuannya bukan semakin bertambah tetapi semakin menurun. Dan terlebih lagi tadi sudah dikatakan Pak Saiful, dari potensi yang dimiliki adalah salah satunya adalah ramah adalah salah satu bagian dari karakter. Nah, yang kita lihat di zaman sekarang ini ya, ini yang saya rasakan, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa merasakan, bisa enggak ya. Nah, ini luar biasa, anak-anak kita nih ada kemerosotan moral yang luar biasa. Ya benar enggak Pak Ibu? Ya. Jadi sekarang karena kita tidak melihat langsung, kemudian mengawasi secara langsung, akhirnya karakter anak-anak semakin menurun. Kira-kira bagaimana Pak untuk membangkitkan lagi sih ibaratnya sikap-sikap yang ibaratnya ya tadi sebagai potensi bangsa agar bisa dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Siapa Bu Mariana dulu? Gimana? Silakan Pak. Duluan, Pak. Ya. Nanti saya nambah. Sekarang kan yang kita hadapi ini lumayan kompleks ya. Ya. Jadi tugas kita di pendidikan ini bukan cuma guru ya. Guru juga ada peran orang tua dan peran masyarakat, ada juga peran pemerintah ya. Nah, untuk kita pengalaman berbicara masalah pengalaman di lapangan Bu Dia ya, karena kita ini sudah 1 tahun Maret ini tidak bisa mendidik secara langsung ke siswa, tapi kita lebih menitik beratkan kepada belajar jarak jauh, terutama penugasan ya.
Jadi memberikan materi, dan kita itu kan sebagai guru sebenarnya pembimbingannya ya, yang mendidik sebenarnya, bukan hanya mengajar guru, tapi yang lebih ditekankan adalah mendidiknya. Nah, sepertinya pada saat ini kita mendidik itu lebih besar kepada orang tua. Ya. Seperti kemarin kami turun ke lapangan ya, turun naik gunung ke hutan gitu, mencari siswa. Kebanyakan orang tuanya yang belajar. Itu bukan permasalahan pribadi, permasalahan umum. Nah, ini masalah ya. Kita memang tidak bisa mungkiri masalah kalau disebut masalah kenakalan remaja, kalau itu ya, atau kalau dulu bahasa trennya adalah degradasi, kalau bahasa PKN-nya degradasi moral gitu ya. Nah, ini kan ada banyak faktor ini, terlebih sekarang kan dengan kita tidak bisa memblok kecuali perkembangan teknologinya juga. Teknologi ini kan tidak bisa kita awasi dan saring terus. Nah, anak-anak mulai SD sudah pegang handphone. lebih hebat dari kita. Sekarang filternya siapa gitu ya. Nah, kalau kita tanamkan mulai sekarang, nah, khususnya orang tua ikut mengawasi ya, dan kita tanamkan mulai untuk nilai-nilai keagamaannya gitu ya. Kalau kita menjaga sepertinya sudah ya maksimal ya. Kan sesuatu yang tidak baik yang ada di YouTube, Google itu yang tidak kita minta pun kadang-kadang ada di situ. Ada. Nah, ada ya. Nah, itu yang kita sedini ya. Apalagi untuk anak-anak seketat mungkin sebenarnya. Kan ada usianya untuk boleh main Facebook, untuk main WA sebenarnya ada usianya. Ya, tidak semua kalangan ya Pak ya. Iya, tidak semua kalangan tuh bisa. Cuma ya, kan sekarang kan anak-anak yang sudah umur TK saja sudah bisa malahan kalau yang SD melebihi dari kita yang sudah dewasa ini lebih pintarnya untuk memainkan teknologi karena generasinya sudah ya. Nah, itu tidak bisa kita ini. Nah, kita bagaimana sih? Kita tetap berusaha untuk memberikan pemahaman apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan kita memang harus secara ketat mengawasi ya. Nah, itu mungkin dari situ Bu faktornya ya. Nah, apalagi kan sekarang kalau di tempat saya orang tua itu ada kemarin yang membelikan HP tidak tahu buat apa ya, caranya apalagi caranya ya. Yang penting buat belajar gitu kan. Nah, jadi anaknya dibelikan gitu ya. Cuma tetap kita harus memberikan, terus kita tetap semangat deh ya. Gurunya harus tetap semangat. Kalau gurunya tetap semangat ya. Iya. Siswanya kan mulai lama ya. Ibaratnya kalau kita nih kalau dulu ibaratnya siswa yang memerlukan kita, kalau sekarang guru yang ngejar-ngejar siswa. Kita kejar, kayak kemarin kita kejar sampai hujan kan ya. Karena ada beberapa kali tidak ada laporan juga lewat daring maupun tidak pernah ada informasi lain. Kita cari kemarin ya sampai hujan-hujan melewati hutan-hutan karet. Ya, kemarin 4 orang guru pulangnya juga hujan. Luar biasa. Ya, mungkin ya tetap kita semangat, kita berharap mudah-mudahan menjadi generasi yang lebih baik ya yang akan datang. Amin. Ya, masih Bu. Ya, Bu Mariana menambahkan? Ya, kayaknya sama aja sih Bu ya. Memang kita tetap berikan pandangan untuk anak-anak dalam berbuat, dalam penilaian pun kita sudah ada ya sekarang penilaian sikap. Kalau dulu menilainya cuma nilai pengetahuan aja, sekarang penilaian sikap. Dari situ anak-anak juga terpacu juga untuk memperbaiki diri. Tapi tetap seperti kata Pak Saiful tadi, keluargalah yang paling utama. Karena mereka bangun tidur pun sudah berhadapan dengan keluarga. Kalau dari keluarga sudah diabaikan, ada beberapa ya memang seperti itu, apalagi tempat saya ngajar itu daerah pantai ya Mas ya. Pantai di daerah Kuala Tambangan sana. Mereka dengan keluarga ini kayaknya kurang serap ya. Karena kurang akrab mereka jarang ngumpul, apalagi orang tua laki-lakinya kerja ke laut sampai 2 bulan 3 bulan. Ibunya jadi sibuk juga mencari tambahan karena mengharapkan orang tuanya 2 bulan 3 bulan baru datang. Jadi anak-anak ini ya terabaikan.
Jangankan seperti sekarang untuk daring, beli handphone apa segala, untuk datang ke sekolah aja mereka aduh susah sekali. Ya tapi memang dari kita guru tetap harus semangat, tapi yang utama memang dari keluarga. Iya. Yang paling utama. Mungkin itu saja Bu Dia. Oke. Seperti itu jadi sebuah tantangan bagi Iya, kita betul ya Bu. sekali. Nah kalau bisa melewati luar biasa itu hasilnya. Ya. Jadi mudah-mudahan walaupun ibaratnya kita mungkin permasalahannya tidak hanya untuk satu sekolahan atau satu guru, tetapi ini sudah Iya. ibaratnya menjadi permasalahan yang untuk semua ya. Semua, iya. Iya. Mudah-mudahan ya yang namanya guru ya tadi mendidik, mengajar, ya juga ibaratnya Mendorong, ya mendorong, memberikan motivasi kepada Iya. anak didiknya. Baik, untuk selanjutnya materi Sumpah Pemuda, tetapi sebelum itu kita break dulu ya. Oke, melanjutkan materi kita ke Sumpah Pemuda ya. Ini akan disampaikan oleh rekan kita, ada Ibu Mariana Kurung dari SMP 4 Takisung ya. Ya, betul. Silahkan Ibu Mariana Kurung. Oke, para pendengar Tuntung Pandang FM dan para sahabat pelajar dimanapun berada, kita akan masuk materi selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kita tahu ya Bapak Ibu, sahabat pelajar semua, peristiwa Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Kita juga tahu bahwa Sumpah Pemuda itu dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan hasil rumusan dari rapat para pemuda-pemudi yang diwakili tentunya nggak semua pemuda-pemudi ngumpul gitu, tapi ada perwakilan dari beberapa organisasi. Pada pembahasan sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Saipul, kita sudah membahas bahwa kebangkitan bangsa Indonesia itu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tadi ya Pak ya. Berdirinya Budi Utomo ini tadi ternyata mendorong munculnya organisasi pemuda, organisasi pemuda di daerah-daerah. Seperti yang pertama itu ada Trikoro Darmo yang berdiri pada tahun 1915. Itu kira-kira 7 tahun ya dari berdirinya Budi Utomo, berdiri Trikoro Darmo. Kemudian ada organisasi Yong Sumatranan Bon, itu daerah Sumatera sana. Itu berdiri pada tahun 1917. Kemudian ada Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Celebes. Itu berdiri pada tahun 1918. Selain 3 organisasi tadi, ada juga muncul organisasi pemuda yang lain yaitu Sekarukun, Yong Betawi dan Yong Batak. Jadi memang ada perwakilan dari tiap daerah untuk berdiri organisasi pemuda yang dicikal bakali oleh Budi Utomo yang seperti Pak Saipul sampaikan tadi. Nah, sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, ada yang namanya Kongres Pemuda. Jadi itu perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda tadi mengadakan kongres, Bu. Yeah. Yang pertama itu Kongres Pemudanya pada tahun 1926. Kongres Pemuda 1 ini berhasil merumuskan pemikiran-pemikiran bersama, yaitu antara lain cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Setelah Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926, diadakan lagi Kongres Pemuda 2, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Seperti kongres-kongres yang lain atau panitia-panitia lain, mereka juga membentuk panitia. Kayak sekarang kalau panitia apa ya?
panitia 17-an, panitia kawinan. Mereka juga membentuk panitia dalam Kongres Pemuda ini. Kongres Pemuda 2 yang nantinya akan menyepakati tentang Sumpah Pemuda, itu ada ketuanya yaitu Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, dan ada beberapa pembantu-pembantu yang lainnya. Nah, dari kongres ini ada yang namanya Mr. Sunario, itu membuat pidato. Saat pidato, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, dia membuat rumusan Sumpah Pemuda. Dia tulislah mendengar dari yang disampaikan Mr. Sunario tadi. Dan Sumpah Pemuda itu setelah ditulis oleh Muhammad Yamin, kemudian dibacakan oleh Sugondo, dan akhirnya dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Kenapa ada Sumpah Pemuda ini? Ya seperti kata Pak Saiful tadi, karena pada masa sebelum kemerdekaan itu, sebelum masa kemerdekaan, perjuangan bangsa kita bersifat kedaerahan tadi ya. Iya. Akhirnya kita susah untuk merdeka, untuk bersatu, karena masing-masing bersifat kedaerahan. Nah, adanya Sumpah Pemuda ini membuat persatuan dari organisasi-organisasi perwakilan. Ya, dimulai dari organisasi kemudaan tadi ya. Iya betul. Akhirnya mereka mengikrarkan satu sumpah ya namanya, yang dipelopori oleh para pemuda-pemuda. Mungkin Masnya hafal nggak ya Sumpah Pemuda? Iya. Agak. Hafal nggak? Masih pemuda nih. Kalau tanggalnya tahu? 28 kan, Iya, 28 Oktober ya. Iya, alhamdulillah. Ini Sumpah Pemuda, Mas. Oke, akan saya bacakan ya isi Sumpah Pemuda. Mungkin anak-anak di rumah juga sudah tahu. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu dia adalah isi dari Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkanlah lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk yang pertama kali. Jadi, lagu Indonesia Raya itu pertama kali dinyanyikan pada saat Kongres Pemuda 2 ya. Iya. Kadang ada yang salah, katanya lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada saat proklamasi. Ya. Bukan, ternyata pertama kali diperdengarkan itu pada saat Kongres Pemuda 2 yang tercipta Sumpah Pemuda. Lagu itu Bapak Ibu ternyata sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi akhirnya dengan tekad dan semangat mereka pada saat kongres itu, para pemuda yang kumpul tetap menyanyikan lagu tersebut. Walaupun pada akhirnya mungkin ada yang tertangkap atau apa, itu urusan belakang. Gitu ya. Kita masuk Bu ya, langsung saja makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, bangsa yang terdiri atas berbagai etnis, agama, golongan, menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan, sampai sekarang pun harus tetap ada ya. Iya. Yaitu sikap
sikap yang harus menjaga persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Kita masuk nilai semangat Sumpah Pemuda pada sekarang ini ya Mas, Ibu, Bapak, khususnya para pemuda nih Mas. Nilai semangat Sumpah Pemuda itu harus ada sampai sekarang. Ya ini Masnya yang masih muda. Iya, masih muda. Biar semangatnya lebih dengarkan Mas. Insinyur Soekarno itu mengatakan, nih mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Wah, hebat ya. Gunung itu. Gunung Semerunya mau dicabut. Cabut sama Soekarno. Tetapi itu 1000 orang tua loh ya. Tetapi beri aku 10 pemuda aja, niscaya akan kuguncangkan dunia. Berarti saking hebatnya ya nilai dari seorang pemuda itu Mas. Jadi pemuda itu adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang tinggi, dan semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaharu pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik dan buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya. Waduh. Nah, Ternyata ya, baik buruknya suatu bangsa itu dilihat dari pemuda. para pemudanya. Oke. Sedangkan pemuda sekarang, pemudi sekarang generasi TikTok ya. Sebenarnya bagus saja Generasi sih. milenial. Generasi milenial. Iya. Betul sekali. Ya, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke terjadinya Sumpah Pemuda. Itu menunjukkan bahwa pemuda Indonesia itu ternyata memiliki yang pertama potensi, kemampuan ya, tanggung jawab, karakter, dan cita-cita. Jadi perjuangan pemuda di masa lalu pada saat Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda itu tentu menjadi apa ya, motivasi ya atau kekuatan bagi pemuda zaman sekarang untuk meneruskan. Harusnya lebih bersemangat Iya, lagi betul. dibanding dulu, karena kita hanya tinggal meneruskan perjuangan. Meneruskan saja, tapi memang susah Mbak Bu, meneruskan itu, mempertahankan itu memang susah ya. Tapi jangan mau kalah lah dengan generasi dulu. Generasi sekarang kan enak, Tinggal duduk, tunggu duduk belajar, Iya. dibandingkan dengan dulu Pak ya harus kerja paksa apa segala. ya berjuangnya dengan senjata, dengan tenaga kan. Kalau sekarang dengan pikiran dan semangat ya. Ya. Jadi itu saja Bu Diah yang bisa disampaikan. Semoga pemuda-pemuda kita di Kabupaten Tanah Laut, khususnya para pelajar, tidak kalah dengan pemuda-pemuda zaman kemerdekaan dulu ya, Bapak Ibu. Zaman pra kemerdekaan. Iya. Pra kemerdekaan, untuk selalu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Iya. Demikian Bu Diah, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih buat Ibu Mariana Kurung. Jadi tadi sudah disampaikan tentang materi Sumpah Pemuda dari awal terbentuknya, bagaimana teks itu ada 3 yang tadi sudah disampaikan juga. Nah, ternyata kalau kita lihat dari awal yang tadi kita sudah bahas, sebelumnya pertanyaan muncul dari para pemuda atau anak-anak di zaman yang sekarang ini tadi ternyata banyak degradasi moral, tapi tidak sedikit juga para pemuda yang kita lihat mereka berprestasi. Iya, Ya iya, kan? betul sekali. Kalau Masnya tahu salah satunya siapa? Satu aja. Yang Para kuliah di pemuda. Tanah Laut ini dosen Politala Bu, yang Siapa? sudah mengharumkan Mas Galih. Oh iya, betul Gali. Betul. Iya. Ya, bagus. Ini dari Mudah sekali, Bu. ya, ini yang kita miliki ini yang harus kita memang paling tidak disupport Iya. ya. Kita apa namanya, pemuda-pemuda yang punya potensi, inilah yang harus memang kita
kasih support. Kemudian Bu Mariana, Masnya Kira-kira? juga berprestasi nih. ya, yang berprestasi itu bukan berarti yang harus menang juara atau mendapatkan penghargaan, Mas. Ibaratnya kita ibaratnya berjuang untuk keluarga juga termasuk sudah ibaratnya berprestasi juga. Menjalankan profesi. Ya, menjalankan profesi sesuai dengan kemampuan itu juga termasuk juga prestasi. Ya. Nah, kalau lihat di tingkat nasional ini banyak sekali. Salah satunya ada Bapak B.J. Habibie dulu yang ibaratnya bisa menciptakan pesawat ya. Terus kalau di bidang ilmu teknologi ya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di olahraga mungkin Pak Saiful? Olahraga khususnya yang suka melihat itu sih Bulu tangkis. Bulu tangkis, Tony Ginting ya. Saya suka itu. Siapa tuh pasangan Gideon ya. Ya, Minions. Kalau itu mau mengharumkan Wah, betul, nama betul, bangsa banyak cara ya. Iya. Cuma satu saja. Apa kemauan ada nggak? Iya, intinya Kemauan begitu. ada nggak? Intinya kemauan. Kemauan. Iya, betul kemauan. Karena apa? Masing-masing orang, masing-masing ibaratnya siswa-siswi atau pelajar atau siapapun itu punya potensi sebenarnya. Iya, Mas. cuman Punya nggak ada potensi. kemauannya itu. Iya, tinggal tadi bagaimana caranya mengembangkan potensi itu menjadi sebuah prestasi kan itu. Iya. Iya, jadi makanya kalau memang misalkan kita sudah bisa melihat potensi yang ada di dalam diri kita, maka kembangkanlah potensi tersebut. Nah, enggak apa ibaratnya memungkiri juga kalau sekarang ini kan zamannya gadget, ya kan ibaratnya main game online. Kalau memang misalkan itu dari situ bisa kita kembangkan akhirnya jadi prestasi kan, jadi nggak masalah juga. Jadi ada manfaatnya juga, ibaratnya satu prestasi buat dirinya. Ya. Di juga Indonesia gitu. pun ada juga sudah seperti itu. Kan. Iya. Jadi YouTuber ya. Bisa juga gitu jadi YouTuber, yang bisa menghasilkan uang juga itu kan intinya kan. Nah ya jadi seperti itu, bukan tidak hanya dampak negatifnya saja dari ibaratnya yang kita bahas tadi, tetapi ternyata banyak positifnya juga, ibaratnya anak-anak yang para generasi muda yang bisa berprestasi. Nah, harusnya anak-anak zaman sekarang, generasi muda milenial yang sekarang, yang itulah yang harusnya dicontoh dan ditiru. Nah, jadi mungkin seperti itu. Hari ini sudah selesai kita menyampaikan materi tentang kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Kami dari tim MGMP Kabupaten Tanah Laut, apabila dalam penyampaian hari ini ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sahabat pelajar yang di rumah, tetap semangat belajarnya. Kalian mungkin sedang menghadapi atau mau menghadapi ulangan penilaian tengah semester. Jadi harus belajar, tetap jaga kesehatan biar bisa melaksanakan dengan hasil yang maksimal. Tetap semangat ya. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.